Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Kardo Gusman Sungkir, dengan NIM 6705213051 dari program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Jaringan Data Broadband, di mana pada tugas kali ini saya akan mengerjakan paket Tracer ENSA 12.5.13, yaitu tentang Troubleshoot Enterprise Networks. Nah, di sini paket Tracer-nya sudah saya buka. Di sini ada user profile, ini kita pencet OK. Lalu di sini ada PT activity-nya, ada objectives-nya. Ini nanti part 1 kita verifikasi teknologi switching, part 2 verifikasi DCP, part 3 ada verifikasi fungsi routing, part 4 ada verifikasi teknologi WAN, dan part 5 ada verifikasi connectivity. Nah, di sini ada skenario-nya, ini ada addressing table yang akan kita gunakan, dan tentunya ada instruction dan langkah-langkahnya di sini. Ini bakal kita lanjut aja. Nah, yang pertama kita masuk ke switch dulu, ke S1. Nih, S1 kita masuk dulu, kita ke CLI, ini kita enter seperti biasa, ini enable. Nah, langkah pertama kita mau show dulu nih, kita mau lihat port security yang ada di topologi ini. Nah, ketika kita mencet enter, itu dia tidak muncul. Kenapa? Karena dia belum aktif gitu. Kita belum aktifkan interface-nya. Jadi untuk kita melihatnya, kita akan melakukan konfigurasi, konfigur terminal. Lalu kita masuk nih ke interface ini, base Ethernet 03. Nah, ini kita masuk. Nah, dia udah masuk. Lalu ini switch port security. Ini boleh kita ketik, boleh kita copy paste saja supaya cepat. Lalu ini kita masukin buat MAC address sticky-nya. Nah, ini kita enter. Nah, setelah itu ini boleh nih kita exit aja. Setelah kita exit, barulah kita boleh melihat port security. Nah, jadi di port security ini adanya Fast Ethernet 03, dimana sini ada MAC secure address-nya 1, current address-nya 0, security violation 0, security action itu shutdown. Nah, selanjutnya di sini di bagian C, device in the LAN on S1 solve bin VLAN 10. Jadi kita mau melihat dulu nih VLAN 10 apakah ada. Itu caranya show VLAN. Nah, jadi VLAN 10 itu udah ada ya di sini di S1, dimana itu statusnya itu aktif dengan port Fast Ethernet 03 dan Fast Ethernet 04. Oke, kita lanjut. Oh, ini bisa kita spasi supaya langsung selesai. Selanjutnya kita bakal ke E langsung, itu kita ke conft dulu, konfigur terminal. Kita masukin ini, lalu kita masukin switchport akses VLAN 10 supaya jadi VLAN 10 nya dapat terakses. Lalu kita lakukan spanning tree port phase. Nah, jadi ini sudah configure on Giga Ethernet 01, jadi has been configure, jadi sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita dapat ke PC1 ya, ke command prompt PC1 desktop command prompt. Ini kita bisa ketik ipconfig renew spasi / renew. Nah, kita lihat nih, nanti bakal ada nih keluar. Nah, ini
Jadi ini ada IP-nya, subnet mask-nya, ada file gateway, dan DNS servernya ada di ifconfig renew di PC1 ya. Nah, saya itu karena ini sudah ada, kita bakal coba ngeping di TFTP server. Nah, di sini kita bakal ngeping ini caranya ping 192.168.20.254. Nah, ini IP-nya kita ambil dari sini. Maaf. Jadi ini IP-nya kita ambil dari sini, kita ping, kita coba nih. Dia bakal nge-reply atau request timeout. Ini kita tunggu, lagi pinging, lagi proses. Oh, sebentar. Nah, ini dia reply ya. Artinya dia menjawab gitu. Jadi ini sudah terhubung PC1 ke TFTP server. The ping should be successful. Oke. Selanjutnya kita ke switch 2. Oke. Kita ke switch 2. Ini bisa kita hapus dulu. Kita close dulu. Kita ke switch 2, ke CLI. Ini kita enter, enable. Lalu kita klik nih. Kita lihat dulu nih. Show at per name channel. Nah, di sini ada ya. Dimana di internal summary ini ada dua vol SU PO2. SU itu artinya in use. Dimana ini portnya ada Ethernet 01, 02, 03, dan 04. Coba kita enter channel summary. Enter channel summary. Oh, nggak bisa ya. Oke. Jadi ini outputannya udah benar sih tadi ini. Udah ada. Lalu kita ke switch 3. Switch 3 itu sama seperti itu tadi. Oh, di switch 3 ini kita ke config, lalu ke ini interface rank. Oke, lalu channel group 1 mode on. Nah, oke. Jadi ini sudah terhubung, completionnya sudah bertambah juga. Selanjutnya kita exit saja. Exit, lalu exit sekali lagi. Lalu kita ketik show in trunk. Nah, udah muncul nih. Ketika kita melihat interface trunk-nya itu ada port 1 mode on, port 3 dia mode on. Encapsulation di sini ada juga, status trunking, native VLAN 99. Oke, di sini VLAN allowed on trunk juga 1 sampai 1005. Oke, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita bakal ke S2. Nah, kita ke S2 ini. Kita masuk ke configure terminal. Udah masuk ke configure terminal, ini kita copy, boleh kita ketik juga interface gigabit ethernet 01, lalu sysport trunk native VLAN 10, VLAN 99. Nah, ini sudah ya, sudah bertambah. Lalu ini kita coba exit lagi. Lalu kita coba nih, kita bakal melakukan spanning tree. Ini kita lihat dulu nih, spanning tree summary totalnya, totals. Nih kita lihat, dimana di sini road bridge 4-nya masih kosong. Ini blockingnya juga, listeningnya juga masih 0.
nanti bakal bertambah, kita ikuti langkah-langkahnya dulu. Di bagian I ini kita show spanning. Enable. Kita masuk ke spanning tree VLAN ini. Oh, kita ke conf dulu, lalu ke sini spanning tree VLAN 1 sampai 1500 slot primary. Oke, kita tunggu lagi loading. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk. Lalu setelah itu kita lihat nih. Kita exit. Kita lihat nih. Show spanning tree tools. Nah, jadi blockingnya dia tetap 0 ya. Listeningnya bertambah menjadi 15. Forwardingnya tadinya 30 menjadi 35 menjadi 25. Aktifnya tetap 35. Nah, di sini bridge forwardnya menjadi default V30, V40, V50 native. Oke, selanjutnya kita di part 2. Di part 2 ini kita cek dulu nih IP. Di part 2 di PC 2, PC 4 IP. Nah, ini ada yang belum sesuai ya. Kan di sini IP-nya itu 192.168.50.12. Nah, kalau dia di sini 50, seharusnya di default gateway-nya itu 192.168.51. Ini masih 30. Jadi ini bakal kita ubah. Sama halnya dengan di PC3. PC3 itu masih juga. Ini harusnya 40. Jadi dia mengikuti di IP address-nya. Sedangkan kalau di PC2 itu sudah benar. Di sini 30, di default gateway-nya juga 30. Nah, ini bakal kita rubah. Itu caranya kita masuk ke R3. Mana nih? R3 CLI enable. Kita show run begin DHCP. Nah, ini saluran. Nah, di sini ya. Di sini seharusnya dia kayak gini. Kalau dia 192.168.30.1, ininya default gateway-nya itu 30. Di 40 dia 40, di 50 dia 50. Oh, yang ini yang di bawah. Dia CP pulan ini. Ini ada subnet max-nya juga. Nah, kalau dia 30 default routernya itu juga 30, di LAN 40 dia. Nah, ini juga masih salah nih sebenarnya. Nah, ini juga masih salah. Ini bakal kita rubah. Nanti bakal kita show-run lagi, kita lihat itu perubahannya. Nah, langkah selanjutnya itu kita IP sebentar. Jadi di sini ya, di sini kita masuk ke conf terminal. Lalu kita ketik di IP DHCP yang di atas ini tadi, kita ikuti. Oh, di sini ada kok. Yang ini ya. Oh, bukan yang ini. IP DHCP pool LAN 40. IP DHCP pool. Dia langsung 40 karena yang di LAN 30 itu sudah benar, sedangkan di LAN 40 masih salah. Jadi kita IP DHCP pool
LAN 40. Oke, ini kita ketik network 192.168.40.0.255.255.255.255.0. Oke, 192.168.40.0. The fourth router router the fourth router 192.168.40.1. Enter, kita exit. Lalu kita masukin IP DHCP pool LAN 50 network 192.168.50.0.255.255.255.0. Default router 192.168.50.1. Nah, kita enter. Nah, ini sudah ya. Exit lagi, kita cek nih. Nah, harusnya sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Ini 30, ini 30, ini 40, ini 40, ini 50, ini 50. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat mengecek DHCP di PC yang tadi. Nah, ini kalau dia masih kayak gini, itu caranya kita ke static dulu, kita pindahin ke DHCP. Jadi dia akan request ulang. Nah, ini sudah 50 ya. Udah sama, lalu di sini ini belum, kita ke static dulu, kita cek. Nah, sudah sama. Kalau di PC 2 harusnya tetap sama. Nah, langkah selanjutnya itu kita di part 3. Nah, ini kita di part 3 ya. So IP route OSPF. Kita buka di LR3. Kita paste. Nah, di sini. Di sini dia ada 3 ya. Sini dia ada 3. Oke, kita masuk ke configure terminal. Ini ya. Configure terminal. Setelah masuk ke configure terminal, kita ke router OSPF 1. Paste. Oke. Lalu kita masukin ini. Sebentar. Configure OSPF 1. Nah, kita bisa masukin ini passive interface giga ethernet 0/1.30 passive interface giga ethernet invalid. Oh, ini exit sekali. Coba kita masukin ini. Oke, ini kita exit sekali. Lalu kita masukin ini passive interface. Oh, invalid. Invalid interface.
belum. Valid maker, kita cek dulu. Oh, ini masih ada yang salah. Nah, ini kita masuk ke sini sih harusnya. Masuk lalu ke passive interface. Oke, 0/1/30 invalid maker. Sebentar. Ini kita paste ulang. Nah, bisa. Lalu kita masukin lagi sama, namun ininya 40. Nah, bisa. Di sini 50. Nah, bisa. Selanjutnya ini kita exit saja. Exit. Nah, di sini kita cek nih. Show IP route OSPF. Nah, di sini udah muncul nih dia. Udah muncul, udah berubah juga. Selanjutnya kita masuk ke conf t. Kita masuk ke sini. Lalu default information originate. Nah, ini sudah. Oke, di sini sudah. Selanjutnya, oh, exit ya. Kita masuk ke switch 2, enable. Ini kita masuk ke conf t. Di sini kita paste router ESPF. Oh, di R2. Nah, di sini sih harusnya, bukan di switch. Enable conf t. Ini kita paste di sini. Nah, bisa. Lalu di sini default information originate. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Kita masuk, ini kita exit dulu. Kita masuk ke IPv6 ini. Lalu default information originate lagi. Nah, oke. Ini sudah. Lalu ini kita exit saja. Exit lagi, kita cek nih. Show IP route OSPF. Nah, sini sudah bertambah ya, yang 30, 40, 50 yang tadi. Ini sudah bertambah. Karena ini sudah bertambah, kita coba nih. Ping 2001 DB8 B50 10. Ini kita dapatnya itu dari sini.
Nah, yang ini kita dapatnya dari sheet ini. Nah, sukses ya, udah sukses dia ngeping. Selanjutnya kita di part keempat, verifikasi teknologi one. Ini kita close, kita ke R1 ini, ke CLI, ini enable seperti biasa. Selanjutnya kita bisa copy ini, kita paste. Nah, dia udah sama ya, tracingnya sama kayak di sini, kayak yang ini sama. Selanjutnya kita ke configure terminal, kita masuk ke interface giga 0/0 ini. Nah, kita masuk, lalu no IP. Invalid. Oh, ininya. Oh, pantas. Nah, sudah no IP OSPF host 648. Selanjutnya ini yang di R3. Ini yang di R3. Ini kita masuk ke sini. Enter. Lalu no. Paste. Nah, ini sudah 93. Tinggal 7 lagi. Selanjutnya ini kita boleh close. Ini kita ke R1, boleh deh ke R1. Kita cek dulu sini. Kita exit dulu. Coba. Kita coba di threshold ini. Nah, ini sudah bertambah ya, yang 254. Lalu kita coba ngeping. Ping, tapi ininya kita hapus. Nah, sudah sukses. Kalau ngepingnya sudah sukses, kita ke R2. Kita lihat nih, show IP NAT. Show IP NAT translations. Show IP NAT translations. Coba show IP static. Oke, sini sudah ada. Lalu kita ke configure terminal. Kita masukkan interface serial ini. Interface serial 000. Lalu IP NAT inside. Oke, IP NAT inside. Lalu kita exit. Kita exit lagi. Nah, baru kita lihat show IP statiknya, apakah itu sudah berubah atau belum. Show IP static. Nah, ini sudah ya, total translation itu 0. Nah, inside interface-nya 01, 02, 010. Oke. Oh ya, di completion juga sudah 100%. Ini kita bisa melihat ya. Bisa melihat cek result.
Nah, ini sudah ya, sudah terchecklist semua. Oke, jadi mungkin sekian video saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih buat penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah, sampai jumpa.